OIKN yakin dengan konten kreator potensi IKN naik. Imigrasi menemukan tindak 30 WNA di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. Kami hadir kembali untuk Anda di akhir pekan ini menghadirkan sejumlah informasi dari sejumlah daerah. Inilah dia Kalimantan Timur hari ini, edisi Minggu 1 Desember 2024 bersama saya Said Hussein. Dan saya Aisy Gunadi. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Mengawali Kalimantan Timur hari ini, berikut kami hadirkan segmen Kawal Pilkada 2024. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Balikpapan melaksanakan rekapitulasi surat suara Pilkada serentak tahun 2024 di tingkat kecamatan. Ketua KPU Kota Balikpapan, Prakoso Yudo Lelono mengatakan, rekapitulasi tingkat kecamatan telah dilakukan pada 3 kecamatan, yakni Balikpapan Tengah, Balikpapan Kota, dan Balikpapan Timur. Sedangkan untuk 3 kecamatan lainnya yakni Balikpapan Utara, Balikpapan Barat, dan Balikpapan Selatan akan dilaksanakan pada 2 Desember 2024. Perbedaan pelaksanaan rekapitulasi di masing-masing kecamatan ini lantaran adanya perbedaan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT, yakni untuk 3 kecamatan Utara, Barat, dan Selatan jumlah daftar pemilih tetapnya lebih banyak. Untuk 3 kecamatan Selatan, Utara, dan Barat, ini kan secara jumlah DPT cukup besar, sehingga kami mengatur untuk bisa dimulai lebih dulu agar range waktunya itu cukup dengan jalan durasi waktu rekapitulasi nanti. Setelah dilaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan, akan dilakukan rekapitulasi tingkat kota pada 4 hingga 6 Desember mendatang. Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan. Dari Kota Balikpapan, kita akan segera mengetahui perkembangan terkini pasca Pilkada di Kabupaten Kutai Timur. Kita telah terhubung bersama dengan kontributor kami, Gunawan, yang akan melaporkan dan menyampaikan langsung terkait rekapitulasi suara Kutai Timur. Dan kita akan segera sapa. Selamat sore Gunawan, silakan dengan laporan terbaru Anda. Terima kasih rekan Said langsung dari studio. Baik pemirsa, dapat kami laporkan kondisi Kabupaten Kutai Timur pasca pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Pemirsa, meski pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Kutai Timur secara garis besar berjalan dengan kondusif, aman, dan baik, namun pengawas kecamatan pada proses pemilihan 21 November yang lalu menemukan sejumlah pelanggaran, sehingga pihaknya merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 2 TPS, yakni di TPS 88 dan TPS 15 Desa Singagembara, Kecamatan Sangatta Utara. Dikonfirmasi terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang, Hasan Basri selaku Komisioner KPU Kabupaten Kutai Timur menyebut pihaknya telah menerima rekomendasi dan telah melakukan telaah terhadap laporan dari Bawaslu sehingga dikeluarkan SK pelaksanaan pemungutan suara ulang di 2 TPS tersebut. Berikut pernyataan dari Komisioner KPU Kabupaten Kutai Timur Hasan Basri. Keputusan KPU nomor 1160 tahun 2024 tentang penetapan dan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 2 TPS tersebut. Nah, adapun dasarnya itu adalah setelah Panwascam Sangatta Utara melakukan kajian dan kajiannya itu ditembuskan kepada kami. Tentu saja setelah itu KPU Kabupaten Kutai Timur melakukan telaah hukum terhadap
terhadap 2 rekomendasi tersebut. Nah, setelah dilakukan telah hukum ternyata memang memenuhi unsur untuk melakukan pemungutan suara ulang di 2 TPS tersebut. Diketahui sesuai dengan Pasal 50 PKPU nomor 17 tahun 2024, salah satu unsur yang memenuhi pemungutan suara ulang yakni terdapat lebih dari 1 pemilih tidak terdaftar di DPT namun menggunakan hak suaranya di TPS tersebut. Atas temuan tersebut, KPU mengeluarkan SK Surat Keputusan Pelaksanaan PSU yang akan digelar esok 2 Desember 2024 di 2 TPS tersebut. Saat ini KPU Kabupaten Kutai Timur beserta seluruh jajaran di tingkat bawah baik PPK, KPPS hingga KPPS tengah bekerja untuk memenuhi seluruh unsur kelengkapan logistik baik surat suara hingga C pemberitahuan. Demikian laporan dari Kutai Timur, kembali ke studio. Terima kasih Gunawan, kami terus ingin mengikuti terkait dengan perkembangan rekapitulasi di Kabupaten Kutai Timur dan selamat bertugas kembali. Dan saudara, kami masih memiliki informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kantor imigrasi Nunukan melakukan penindakan terhadap puluhan warga negara asing WNA yang masuk ke Indonesia melalui Nunukan. Sebanyak 30 WNA itu merupakan hasil penindakan Januari hingga Oktober 2024. Kantor imigrasi Nunukan mencatat dalam data periode Januari hingga 31 Oktober 2024. Sebanyak 30 WNA telah ditindak dan dilakukan pendeteksian oleh imigrasi Nunukan. 30 WNA yang ditangani oleh imigrasi Nunukan berasal dari 2 negara, diantaranya WNA asal Filipina sebanyak 8 orang dan WNA Malaysia sebanyak 22 orang, dengan jenis pelanggaran umumnya pada pelanggaran pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Adapun pasal yang dikenakan pada 30 WNA yang ditangani imigrasi Nunukan diantaranya pasal 71 sebanyak 6 WNA, pasal 75 sebanyak 3 WNA, pasal 78 sebanyak 3 WNA, pasal 113 sebanyak 13 WNA, kemudian pasal 119 sebanyak 1 WNA, dan pasal 122 sebanyak 4 WNA. Imigrasi Nunukan juga melakukan tindakan administratif keimigrasian larangan di wilayah tertentu kepada 3 orang, deportasi ke negara asal 22 orang, dan overstay sebanyak 82 orang. Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun 2023 lalu, yakni larangan berada di wilayah tertentu 1 orang, deportasi 46 orang, dan overstay 92 orang. Kepala Kantor Imigrasi Nunukan, Adrian Sutrisno, mengatakan jika dibandingkan dengan tahun 2023 lalu, pada periode yang sama, penanganan orang asing berjumlah 28 orang. Dari Malaysia sebanyak 22 orang, India 1 orang, Filipina 3 orang, dan Pakistan 2 orang. Mereka dikenakan pasal 75 sebanyak 26 orang dan pasal 78 sebanyak 2 orang. Sementara untuk tindakan pro justitia tahun 2024, yakni 2 orang asing asal Malaysia, bahkan 1 orang WNA-nya masih ditangani Polres Nunukan karena kepemilikan narkotika. Baik mereka yang benar ingin bertujuan mengunjungi keluarga, ataupun mereka yang pura-pura kunjungan keluarga atau pura-pura berwisata di sana, namun tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa benar dia akan berwisata ataupun mengunjungi keluarga di sana. Nah, makanya itu kalau kami lihat di sini modus-modusnya ya kurang lebih tetap sama seperti sebelum-sebelumnya. Tidak berangkat itu tidak sesuai dengan tujuan yang mereka sampaikan ke kita. Dan rata-rata dari hasil pemeriksaan kita spontan di pelabuhan pada saat akan berangkatan itu akan terkuat. Di tahun 2024 ini, Imigrasi Nunukan juga melakukan pengawasan orang asing melalui operasi mandiri.
dilakukan sebanyak 13 kali melalui operasi intelijen 16 kali dan operasi gabungan tim pengawas orang asing Timpora Nunukan sebanyak 1 kali. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kaltim menggelar acara edukasi dalam rangka memperingati Hari AIDS Dunia 2024. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya AIDS bagi kesehatan serta pentingnya kesetaraan hak bagi para penderita AIDS. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kaltim menggelar acara edukasi dalam rangka memperingati Hari AIDS Dunia 2024. Bertempat di salah satu mal di Samarinda, acara ini mengusung tema hak setara untuk semua bersama kita bisa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kalangan muda, tentang bahaya AIDS bagi kesehatan serta pentingnya kesetaraan hak bagi penderita AIDS di tengah masyarakat. Sekretaris KPA Kaltim Yurnanto mengatakan, kegiatan edukasi ini untuk memberikan pemahaman kepada anak muda mengenai bahaya AIDS dan bagaimana mereka dapat terlibat dalam memerangi stigma terhadap penderita AIDS. Dengan menyampaikan pesan setiap individu, termasuk mereka yang hidup dengan HIV/AIDS, berhak mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak ada diskriminasi. Hari AIDS tahun ini judulnya adalah hak setara bersama kita bisa, hak setara. Kenapa kok pakai kata setara ya? Karena apa? Karena sampai hari ini itu masih banyak orang-orang yang AIDS atau penderita HIV itu masih didiskriminasi, masih ada stigma, masih ada perasaan takut siapa saja kepada orang-orang dengan AIDS dan HIV. Padahal virus HIV ini sendiri kan sebenarnya sangat tidak mudah ditularkan, bahkan sangat sulit, kalau boleh orang bilang sulit. Sehingga kita tidak bisa harus takut bergaul dengan orang-orang mengidap HIV. Karena HIV sendiri hanya ditularkan lewat hubungan seks yang tidak sehat. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pemeriksaan HIV secara gratis untuk masyarakat. Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum yang antusias mengikuti berbagai rangkaian acara edukatif dan pemeriksaan kesehatan yang disediakan. KPA Kaltim berharap kegiatan seperti ini dapat mendorong peningkatan pemahaman masyarakat tentang AIDS dan mempercepat upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kalimantan Timur. Dengan tema yang mengusung hak setara dan solidaritas bersama, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya mendukung penderita AIDS tanpa diskriminasi, serta mempromosikan hidup sehat tanpa rasa takut. Alzen Gizam dari Samarinda melaporkan. Dan saudara, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi terkait dengan perkembangan Ibu Kota Nusantara. Selengkapnya dalam segmen Nusantara Menyapa. Ya, terima kasih. Selamat sore saudara, dapat kami hadirkan di segmen Nusantara Menyapa kali ini 3 informasi terkini dari kawasan Ibu Kota Nusantara. Informasi pertama saudara, Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Direktorat Pelayanan Dasar bekerjasama dengan Bank Indonesia melakukan pendampingan terhadap siswa-siswi sekolah luar biasa atau SLB Negeri Penajam Pasir Utara yang melakukan kunjungan ke kawasan IKN untuk melihat sejauh mana perkembangan pembangunan di IKN dan juga untuk selanjutnya sosialisasi rupiah. Bertempat di Galeri Ibu Kota Nusantara yang berada di kawasan inti pusat pemerintahan, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Direktorat Pelayanan Dasar mendampingi kunjungan siswa-siswi SLB Negeri Penajam Pasir Utara. Pada kunjungan tersebut, siswa-siswi SLB beserta para pendamping tidak hanya sekedar melihat perkembangan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan saja. Namun, Direktorat Pelayanan Dasar bekerja sama dengan Bank Indonesia melakukan sosialisasi rupiah. Hal ini mendapat antusias yang sangat baik dari siswa-siswi SLB Negeri Penajam Pasir Utara dan pendamping. Pasalnya, Bank Indonesia memberikan pengetahuan akan cinta, bangga, dan paham rupiah.
Salah satu yang ditekankan Bank Indonesia adalah mengenai merawat dan menjaga rupiah, yaitu 5J. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan di-staples, dan jangan dibasahi. Pengawas Sekolah Ahli Muda Otorita Ibu Kota Nusantara, Obi Sandi, mengatakan bahwa momen ini sangat bersejarah karena Otorita Ibu Kota Nusantara jarang mendapat kunjungan dari rekan disabilitas dan tidak menutup kemungkinan ke depan sumber daya manusia di Ibu Kota Nusantara dari disabilitas. Jadi di pelayanan dasar itu, Mas, kita punya program namanya Kamis Kunjungan Sekolah. Jadi setiap ada kunjungan yang masuk ke kita, itu kita arahkan harinya di hari Kamis. Nah, untuk di hari Kamis itu, apa yang mereka dapatkan diantaranya satu, pendampingan. Kemudian yang kedua, seperti tadi, ada kegiatan yang bisa kita kolaborasikan dengan Bank Indonesia. Jadi sekalian itu kita memperkenalkan IKN, juga sekaligus BI memperkenalkan tentang rupiah kepada anak-anak. Nah, karena ini spesial hari ini, yang datang itu anak-anak disabilitas. Itu dari sekolah luar biasa Penajam Pasir Utara. Jadi saya rasa ini jadi momen yang sangat lumayan bersejarah ya, karena jarang-jarang kan anak-anak disabilitas itu diajak untuk melihat perkembangan ibu kota kita sekarang ini. Saya rasa kota yang kita bangun yang dengan tema inklusif ini itu sudah mengakomodir itu semua dan tidak menutup kemungkinan nanti para pekerja-pekerja pun kita boleh terima dari kaum disabilitas dengan tentu dengan kompetensi yang mereka punya. Karena orang disabilitas juga kan punya kompetensi sendiri kan ya. Belum tentu yang kekurangan itu tidak punya kelebihan seperti itu. Sementara itu, salah satu siswi Tunarungu mengapresiasi dan terpukau akan pembangunan Ibu Kota Nusantara, terlebih kunjungan ini mendapat pengetahuan akan rupiah. Juga harapan pun disampaikan agar Ibu Kota Nusantara meningkatkan keramahan akan kaum disabilitas. Tim redaksi TVRI Ibu Kota Nusantara melaporkan. Sementara itu, Deputi atau OIKN menyelenggarakan workshop kan di konten kreator di Penajam maksud kami Pasir Utara. Dan konten ini dari IKN atau Ibu Kota Nusantara sendiri. Konten di YouTube. Makanya sekarang mungkin pada kegiatan workshop visual storytelling yang merupakan kerjasama OIKN dan Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, Deputi OIKN Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Alimuddin di hadapan 1.000 konten kreator yang terdiri dari siswa-siswi SMK dan SMP di Penajam Pasir Utara mengatakan bahwa dirinya takjub ketika menemukan siswa yang melalui gadgetnya sudah mampu berpenghasilan dolar. Dan melalui kegiatan ini, dirinya menegaskan bahwa workshop ini merupakan kegiatan yang luar biasa. Di samping untuk masuk di era modern, namun jangan sampai kehilangan jati diri bangsa, karena generasi inilah yang akan mencapai Indonesia Emas 2045. Yang pertama, ini sumbangsi dari ITB untuk IKN ya, untuk siswa kita, untuk generasi kita, diikuti oleh seluruh SLTA yang ada di sini dan ada SMP juga yang hadir. Tujuannya adalah bagaimana mereka daripada bikin konten-konten yang tidak berarti, hari ini diajarin untuk berikan konten-konten yang bermakna. Mudah-mudahan di samping bermakna dapat memberikan informasi yang positif kepada masyarakat luas, mungkin bisa juga mendapatkan tambahan penghasilan kalau kontennya bagus. Iya, ITB kan punya jurusan tertentu ya terkait dengan itu ya, dan saya pikir semua orang tahu ITB dengan jurusan yang ada seperti ini ya, kita ke ITB. ITB bukan hanya memberikan pada kegiatan hari ini, banyak kegiatan-kegiatan diberikan ITB termasuk IE, termasuk penumbuhan nilai-nilai kebangsaan. Itu ITB masuk di wilayah kita, dan perguruan-perguruan tinggi lain juga banyak. Dirinya menambahkan dan berharap dengan kolaborasi OIKN dan ITB tidak berhenti di sini, namun berkelanjutan dan dapat meningkatkan kualitas konten yang bisa berdampak terhadap masyarakat luas. Tim redaksi TVRI Ibu Kota Nusantara melaporkan. Miniatur hutan hujan tropis Nusantara merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga dan juga melestarikan hutan. Miniatur hutan hujan tropis Nusantara juga dapat dijadikan tempat ekowisata. Miniatur hutan hujan tropis Ibu Kota Nusantara ini
bagian dari komitmen Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Direktorat Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air untuk menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan, khususnya di kawasan Ibu Kota Nusantara. Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air, Pungki Widiaryanto mengatakan, miniatur hutan hujan tropis Nusantara ini merupakan bagian dari upaya Otorita Ibu Kota Nusantara untuk merubah hutan tanaman industri menjadi hutan tropis dengan luas area 90 hektar. Pungki Widiaryanto menambahkan, kedepannya akan dilakukan penanaman dengan pohon-pohon khas Kalimantan. Jadi kompleks ini akan kita kembangkan tidak hanya sebagai living lab untuk transformasi hutan tanaman industri menjadi hutan hujan tropis, tapi juga kita akan kembangkan sebagai edu wisata. Nanti ada beberapa fasilitas seperti fasilitas persemaian, fasilitas glamping, fasilitas kafe, fasilitas trekking, dan beberapa fasilitas yang mengundang minat wisatawan ataupun pelajar datang ke sini. Jadi ekowisata ini kita mencoba mengajak masyarakat, di samping mereka bisa berwisata di sini, mengajak mereka untuk ikut menanam pohon. Kemudian kita kenalkan dengan trekking, kita kenalkan perbedaan antara hutan tanaman dengan hutan hujan tropis seperti apa. Terus kemudian kita kenalkan beberapa landscape yang ada di miniatur hutan hujan tropis di sini juga. Karena di bawah ini ada beberapa landscape gua, terus ada batuan-batuan, jadi pembentukan area IKN dari zaman dulu sampai sekarang, baik dari segi topografi ataupun dari segi geografinya, geodesinya, gitu bisa kita jelaskan di area ini. Dalam menjaga dan melestarikan hutan di Ibu Kota Nusantara, akan dilakukan kolaborasi dengan unsur-unsur terkait. Pungki Widiaryanto berharap hutan tropis ini dapat memberikan edukasi kepada pelajar dan masyarakat umum tentang transformasi hijau dari hutan produksi beralih menjadi hutan tropis Kalimantan. Tim redaksi TVRI Ibu Kota Nusantara melaporkan. Dan demikian informasi lalu di segmen Nusantara Menyapa. Saya kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aryo Bagus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur menggelar acara pertemuan tahunan Bank Indonesia PTBI Kalimantan Timur 2024 dengan mengangkat tema Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional. Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Bayu Adi Hardianto saat pemaparan banyak menyoroti pentingnya sinergi dan kolaborasi semua pihak untuk memperkuat stabilitas dan membentuk ekonomi nasional yang tangguh. Selain itu, Bayu juga menjelaskan tantangan ke depan terkait ketergantungan Kalimantan Timur terhadap sektor pertambangan. Hal ini jadi tantangan lantaran tingginya ketergantungan Kaltim pada sektor pertambangan, khususnya batubara. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur masih sejalan, masih stabil ya, walaupun terhadap penurunan. Penurunan itu kan karena memang kita ketergantungan pada sektor batubara. Ini kemarin kita tumbuh di triwulan kedua itu 7%, kemudian kita masih turun di 5%. Tapi tentunya ke depan kami dengan lihat tadi ya, mulai ada shifting dari kita ketergantungan terhadap sektor pertambangan kepada sektor lain di luar sektor pertambangan. Tentunya ikan akan menjaga, memperkokoh pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur seperti itu. Jadi 2025 kalau kita tetap konsisten dengan program hilirisasi, penguatan nilai tambah di luar sektor pertambangan, kita akan tetap tumbuh di atas 5% sampai 5,60%. Melambatnya pertumbuhan ekspor batubara dan potensi penurunan permintaan global akibat komitmen menuju energi hijau menambah tekanan pada perekonomian daerah. Mengatasi hal ini, Bayu Adi menekankan perlunya percepatan hilirisasi industri agar komoditas sumber daya alam mentah dapat memberikan nilai tambah lebih dengan meningkatkan nilai tambah pada komoditas melalui hilirisasi. Afifah Aziz dari Samarinda melaporkan.
Dan saudara, kami akan kembali untuk Anda dengan informasi terkait dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Berbagai persiapan menyambut perayaan Hari Jadi Kabupaten Mahakam Ulu yang ke-11 telah dipersiapkan oleh panitia. Selain itu, tanggal 6 nanti akan digelar Festival Cross Border yang menampilkan berbagai kesediaan dan potensi dari 5 kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu. Dan untuk mengetahui apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-11 Mahakam Ulu dan Festival Cross Border, saat ini kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Yason Liah. Selamat sore Pak Yason. Selamat sore Mbak Iti. Baik Pak Yason, untuk menyambut Hari Jadi Kabupaten Mahakam Ulu yang ke-11, kegiatan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh panitia Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jogoilang melaporkan langsung kegiatan rangkaian HUT Mahakam Ulu yang saat ini sedang berlangsung. Izinkan kami menyampaikan informasi bahwa rangkaian HUT Mahakam Ulu itu dimulai pada hari ini 1 Desember hingga 14 Desember ke depan. Rangkaian HUT ini memuat berbagai acara baik dari olahraga, kemudian kesenian, atraksi budaya dan sebagainya. Untuk itu, untuk jenis kegiatan olahraga ini sedang berlangsung di belakang kami, kejuaraan terbuka, volleyball putra putri, kemudian tenis meja, bulu tangkis, dan futsal. Sementara untuk olahraga tradisionalnya juga ditampilkan beberapa jenis olahraga yang merupakan kearifan lokal masyarakat Mahakam Ulu. Misalnya kegiatan olahraga tradisional blugo, kemudian menyumpit, tarik tambang, dan olahraga lainnya. Rangkaian kegiatan ini juga melibatkan berbagai komponen, termasuk praktisi ekonomi kreatif, diantaranya akan ada pameran UMKM, kemudian pameran pembangunan Mahakam Ulu yang telah diselenggarakan atau dilaksanakan kurang lebih 17 tahun terakhir ini. Untuk olahraga cross border, untuk acara cross bordernya sendiri itu akan menampilkan olahraga informasi mengenai kegiatan kesenian, kemudian atraksi-atraksi, dan lomba-lomba yang akan dirangkaikan hingga hari puncaknya nanti akan ada kegiatan atau perayaan hari puncak di 14 Desember tahun 2024 ini. Kira-kira seperti itu informasinya. Cross Border yang nantinya akan digelar pada tanggal 6 Desember. Apa saja kegiatannya, Pak? Baik, untuk Cross Border ini akan ada nanti pagelaran seni budaya yang diikuti oleh 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, di mana perkiraan sekitar 200 anggota kontingen akan hadir di setiap kecamatannya. Kemudian juga melibatkan para pelaku seni, sanggar tari dan lain sebagainya, yang nanti pada akhirnya kegiatan cross border ini akan menampilkan atraksi dan parade budaya yang mengangkat kearifan lokal masyarakat Mahakam Ulu. Di samping itu juga kita ada rencana juga untuk rekor muri penggunaan lapung terbanyak di Mahakam Ulu. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Baik Pak Yason, mengenai harapan yang ingin disampaikan, adakah harapan terkait pelaksanaan kegiatan ini khususnya untuk masyarakat Mahakam Ulu? Baik, dengan adanya kegiatan rangkaian HUT Mahakam Ulu yang ke-11 ini dan kegiatan cross border,
tentu kita berharap ini adalah bagian dari upaya kita untuk mengangkat potensi wisata yang ada di Makamulu, baik yang sifatnya atraksi kebudayaan maupun landscape Makamulu yang memang secara estetis sudah sangat enak dan nyaman untuk dipandang. Tentunya dengan event ini akan menghadirkan banyak orang di Makamulu, hingga tentunya itu akan berpengaruh terhadap seluruh segmen perekonomian masyarakat di Makamulu, baik yang sifatnya kuliner, kemudian akomodasi, transportasi, dan lain sebagainya. Dengan sendirinya aktivitas ini akan mengakibatkan banyaknya arus kedatangan dan arus balik dari dan ke Makamulu, sehingga dengan demikian itu akan mempengaruhi seluruh segmen kehidupan ekonomi yang ada di Makamulu. Mungkin salah satu isi tujuan dari kegiatan ini bisa meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dan masyarakat Makamulu secara umum. Demikian. Baik, terima kasih Pak Yason telah bergabung bersama kami hari ini. Semoga acaranya berlangsung sukses dan meriah ya Pak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Upaya pelestarian hutan di Ibu Kota Nusantara merupakan bagian dari visi pembangunan kota yang berkelanjutan, modern, dan ramah lingkungan. Seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur, Ibu Kota Nusantara dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan yang memadukan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam Fokus Redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Rahmat Hadi Pitra dalam kesempatan Fokus Redaksi pekan ini. Saudara, sebagai sebuah kawasan yang terus berkembang secara pesat, kawasan Ibu Kota Nusantara sudah seharusnya menjadi percontohan bagi kawasan lain di seluruh Indonesia dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, baik secara sosial dan ekonomi. Kita akan membahasnya secara lengkap dalam Fokus Redaksi sore hari ini. Namun sebelumnya, saudara, berikut kita hadirkan pengantar berita Fokus Redaksi sore ini. Hutan Wanagama Nusantara menjadi salah satu upaya dalam pelestarian lingkungan yang dilaksanakan dengan semangat dan kesadaran ekologis. Hutan ini berlokasi di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dengan luas 621 hektar. Hutan ini bertujuan untuk mendukung upaya menjaga keseimbangan ekosistem serta mengurangi dampak perubahan iklim di wilayah Ibu Kota Nusantara. Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air OIKN, Pungki Widiaryanto mengatakan Hutan Wanagama Nusantara merupakan inisiatif dan kolaborasi dari Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara yang berfokus pada pengembangan hutan, pendidikan, dan penelitian. Pungki Widiaryanto menambahkan, ke depan dengan adanya Hutan Wanagama Nusantara ini akan mentransformasi hutan hujan ekaliptus ini menjadi hutan hujan tropis Kalimantan. Jadi Wanagama Nusantara ini adalah sebuah kolaborasi antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Universitas Gadjah Mada untuk membangun suatu hutan pendidikan yang kita namakan Wanagama. Wana itu adalah hutan, Gama itu adalah Gadjah Mada, Nusantara itu adalah mempresentasikan Ibu Kota Nusantara. Wanagama Nusantara ini sebenarnya masih di dalam IKN, lokasinya tepatnya ada di zona 1B Rimba Kota, kawasan inti Ibu Kota Nusantara, dan paling tidak hanya 10 menit dari Istana Negara yang baru. Saat ini untuk baseline memang hutannya adalah masih eukaliptus. Ke depan dengan adanya Wanagama Nusantara ini justru kita akan mentransformasi hutan eukaliptus ini menjadi hutan hujan tropis Kalimantan. Jadi kawasan ini Wanagama ini suatu kesatuan yang terintegrasi, baik nanti bisa untuk research, untuk sarana pendidikan, untuk ekoturism, dan juga untuk sarana percobaan dimplot-dimplot kalau kita ingin membangun tipikal hutan tropis, tipikal hutan untuk farmasi, tipikal untuk hutan kesehatan, tipikal untuk hutan energi. Dengan adanya Wanagama Nusantara ini, khususnya kerjasama antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Universitas Gadjah Mada, semoga bisa mewujudkan Ibu Kota Nusantara menjadi kota hutan, mencapai Ibu Kota Nusantara menjadi kota berkelanjutan di dunia. Jadi kegiatan rehabilitasi ini adalah penanaman mengenai pohon-pohon
endemik Kalimantan untuk menggantikan tanaman yang sudah ada di sini, eukaliptus itu yang masih satu musim. Oh ya itu tadi, untuk penrehabilitasinya kita seluas 800 hektar. 800 hektar itu ada 795 hektar itu di wilayah IKN yang berada di kawasan di belakang KIPP. Untuk 5 hektar kita akan menanam di Demplot di sini. Untuk di Wanagama ini luasnya kan 621 hektar. Nah itu untuk tahap awal itu menurut dari IKN ya, itu ada 28 hektar. Nah kami memulai antara Tektona dengan Geraha Pancakarsa ini seluas 5 hektar di sini penanamannya. Pungki Widiaryanto berharap hutan Wanagama Nusantara ini dapat mendukung dan mewujudkan ibu kota Nusantara menjadi kota hutan dan mencapai kota yang berkelanjutan di dunia. Dan saudara, saat ini telah bergabung bersama kita narasumber kita hari ini, Bapak Pungki Widiaryanto selaku Direktorat Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air. Selamat sore Pak Pungki. Selamat sore, Mas. Apa kabar Pak? Baik, Mas. Baik. Pak Pungki, langsung saja Pak ya. Sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam terkait dengan apa saja upaya yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan begitu Pak. Sejauh ini sebenarnya apa yang menjadi visi misi dari Direktorat Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air dari Otorita Ibu Kota Nusantara? Pak Pungki, silahkan. Direktorat kami ini, Direktorat Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air, mempunyai tugas dan fungsi utamanya adalah mewujudkan visi misi Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan. Kita tahu bahwa Ibu Kota Nusantara dikembangkan sebagai kota hutan, mempunyai indikator 65% akan tertutup hutan atau berupa kawasan lindung. Nah, salah satu tugas kami di Direktorat Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air mewujudkan 65% wilayah Ibu Kota Nusantara akan tertutup hutan dan berfungsi sebagai kawasan lindung. Di samping lain, kita juga berupaya untuk mewujudkan visi misi IKN sebagai kota berkelanjutan, IKN sebagai Net Zero City, dan IKN dengan High Biodiversity City ya, di Indonesia ataupun di dunia. Baik Pak Pungki, tadi sudah disampaikan dengan Pak Pungki bahwa sebagian 65% wilayah dari Ibu Kota Nusantara sendiri ini nanti akan tertutupi dengan hutan, begitu Pak ya. Lantas kemudian Pak Pungki, apa yang saat ini sudah menjadi upaya yang sudah dilakukan dan nantinya yang akan dilakukan terkait dengan menutupi sebagian ruang wilayah Ibu Kota Nusantara ini sebesar 65% dengan hutan? Sebenarnya ada dua hal atau dua cara untuk mewujudkan 65% kawasan Ibu Kota Nusantara ini tertutup hutan. Yang pertama adalah kita melindungi hutan yang masih ada atau tersisa. Yang kedua adalah kita mencoba mereforestasi atau mengembalikan hutan hujan tropis di Ibu Kota Nusantara ini. Seperti kita ketahui bahwa mostly atau sebagian besar tutupan hutan di Ibu Kota Nusantara ini sudah rusak, sudah terdeforestasi, bahkan yang sisa hutan yang ada itu hanya seluas 16%. Jadi kita masih mempunyai pekerjaan rumah sekitar 40% untuk mewujudkan 65% tutupan hutan di Ibu Kota Nusantara. Nah, dua hal ini yang sedang kita kerjakan. Yang pertama, untuk melindungi sisa hutan yang ada, itu kita tegakkan penegakan hukum, kemudian kita berdayakan masyarakat, kemudian kita lakukan konservasi keanekaragaman hayati, dan beberapa upaya lainnya. Nah, khusus untuk mereforestasi ini kita melakukan beberapa hal. Satu, rehabilitasi hutan dan lahan. Yang kedua, kita mereklamasi eks tambang. Dan yang berikutnya, kita dengan memberdayakan masyarakat juga untuk menciptakan kembali hutan di Ibu Kota Nusantara ini. Karena kita tahu bahwa sebagian besar di sini pun berupa sawit, perkarangan, dan perkebunan. Baik Pak, terkait dengan reklamasi yang sudah dilakukan Pak, boleh kita tahu nih Pak, berapa luas lahan saat ini yang sudah dilakukan reboisasi atau penghijauan kembali, khususnya tadi seperti Pak Pungki katakan bahwa eks bekas tambang begitu Pak ya. Bisa Bapak sampaikan, silahkan. Ya. Jadi gini, IKN ini kan ada dibagi menjadi 3 zona. Ada zona yang kita namakan di sini zona kawasan inti pusat pemerintahan seluas kurang lebih 6.000 hektar, ada zona kawasan Ibu Kota Nusantara sekitar 56.000 hektar, sisanya di 200 keseluruhan 250.000 hektar itu yang kita namakan wilayah IKN atau KP, kawasan pembangunan IKN di zona tersebut. Nah,
Khusus untuk di KIPP di 6.000 hektar itu kita sudah melakukan kurang lebih sekitar 1.000 hektar yang telah direforestasi. Sedangkan di kawasan Ibu Kota Nusantara yang 56.000 ini lumayan juga, ini sekitar 2.500 hektar. Nah, untuk yang luas termasuk di Tahura Bukit Soeharto keseluruhan itu mencapai 30.000 hektar. 30.000 hektar. Ya. Baik Pak, sejauh ini sendiri apa sendiri yang kendala yang dihadapin begitu Pak dari Bapak sendiri terkait dengan pengelolaan lingkungan khususnya hutan ini? Tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Bisa Pak Pungki sampaikan? Kendalanya barangkali yang pertama adalah ini Mas, justru kita ingin masyarakat mengetahui bahwa sadar bahwa Ibu Kota Nusantara ini dibangun dengan prinsip kota hutan, kota berkelanjutan, kota ramah lingkungan. Jadi meminta agar Ibu Kota Nusantara ini sebagai kota hutan. Karena banyak persepsi, Ibu Kota akan dibangun di tengah Kalimantan Timur atau di Penajam Pasar Utara atau di Kukar, terus berpikir bahwa seluruh hutannya akan dibabat habis, dijadikan infrastruktur. Itu yang kemudian menjadi tantangan bagi kami. Kalau kami ingin menanam, kita ingin melibatkan masyarakat, kita melibatkan pihak lain, mereka cenderung lebih baik saya jadikan sebuah bangunan komersial daripada saya jadikan hutan. Karena sebenarnya di peraturan sudah disebutkan bahwa di area tersebut nggak boleh menjadi bangunan komersial. Tapi ya itu kita coba edukasi, kita coba lakukan sosialisasi ke mereka. Tentunya ada hambatan seperti tadi yang Pak Pungki katakan begitu, bahwanya ada hambatan-hambatan yang didapati saat melaksanakan tugas begitu. Tentunya ini tak terlepas juga Pak kerjasama dengan berbagai unsur terkait begitu. Kalau sejauh ini komunikasi dengan unsur terkait ataupun lembaga-lembaga terkait yang memang bisa membantu dari OIKN ini untuk melestarikan lingkungan khususnya hutan di kawasan Ibu Kota Nusantara Pak, bagaimana? Justru sinergitas ataupun kolaborasi dengan unsur lain, instansi lain itu yang menjadi faktor kunci kita dapat mencapai reforestasi seluas yang saya sebutkan tadi 30.000 hektar. Karena tanpa kolaborasi we cannot do anything. Yang pertama, kita berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada waktu itu, karena sekarang sudah Kementerian Kehutanan. Kemudian kita berkolaborasi juga dengan Pemprov dan Pemda setempat, dalam hal ini Pemprov Kaltim dan Pemda PPU dan Kukar. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan non-government organization di sekitar sini, ada Borneo Orangutan Survival, Arsari, dan beberapa lainnya. Kemudian juga ada partisipasi dari masyarakat dan tentu saja dari perusahaan swasta. Itu kita coba jalin komunikasi, kolaborasi dengan mereka untuk mensukseskan program reforestasi di Ibu Kota Nusantara. Semua elemen dirangkul begitu Pak ya, unsur-unsur terkait dirangkul begitu? Benar, semua elemen, semua unsur terkait kita rangkul untuk mensukseskan Ibu Kota Nusantara ini. Lantas kemudian Pak, bagaimana untuk sosialisasi yang dilakukan dari Direktorat Bapak sendiri itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa begitu pentingnya lingkungan khususnya hutan ini, karena tidak bisa dipungkiri dengan hadirnya masyarakat tentunya akan menjadi sebuah kendala begitu, bahkan bisa menjadi sebuah pendukung juga Pak. Apabila masyarakat sekitar wilayah deliniasi IKN ini sudah mulai teredukasi akan pentingnya lingkungan khususnya hutan ini Pak. Ada beberapa hal juga atau kegiatan yang kita lakukan untuk mengedukasi, untuk mensosialisasikan program ataupun visi Ibu Kota Nusantara ini. Yang pertama, untuk ke masyarakat, kita kerjasama yang tadi kami sampaikan dengan Pemprov Kaltim, dengan instansi kementerian lainnya, langsung terjun ke masyarakat melakukan sosialisasi. Kebetulan kita mempunyai program juga perhutanan sosial, bagaimana melibatkan masyarakat mengelola hutan. Terus kita coba di situ kita coba sosialisasikan konsep Ibu Kota Nusantara ini. Kemudian yang berikutnya kita juga ajak anak-anak muda. Ini kita ada program kita namakan sebagai Citizen Forester. Citizen Forester ini intinya adalah mengajak semua elemen masyarakat, terutama anak-anak muda, untuk berpartisipasi melestarikan hutan, ikut mereforestasi. Nah, dulu tahun lalu kita mengadakan kemah konservasi, itu pesertanya dari SMP dan SMA sekitar Ibu Kota Nusantara. Kemudian di tahun ini sudah kita ada kecil-kecilan untuk kita adakan komunitas pecinta burung sekaligus fotografi. Dan kemudian tahun depan kita coba untuk lombakan.
kita adakan pelatihan sekaligus kita lombakan untuk mengamati burung, untuk fotografi, landscape dan satwa lainnya. Baik Pak, kita ingin mengetahui Pak, apa sih sebenarnya dan mengapa begitu penting hutan lindung ini di kawasan ibu kota Nusantara begitu, sehingga masyarakat juga tahu begitu bahwa sangat penting adanya hutan lindung di wilayah delineasi ibu kota Nusantara. Karena kita mengetahui sebagian wilayah bahkan penduduk yang ada di sekitar wilayah IKN ini berprofesi sebagai petani begitu Pak. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga hutan ini? Jadi keberadaan hutan di dalam sebuah kota ini suatu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri bahwa dia merupakan suatu konsep nature-based solution. Jadi kalau ada suatu kawasan untuk dibangun sebuah kota, tentu saja akan timbul berbagai permasalahan-permasalahan. Kita tahu bahwa adanya kota seperti Jakarta atau Balikpapan atau Samarinda akan timbul masalah-masalah seperti air, polusi, kemudian masalah sosial dan masalah ekonomi juga. Nah, adanya hutan, ruang terbuka hijau yang kita kembangkan di Ibu Kota Nusantara ini, harapannya adalah kita membuat nature untuk sebagai solusi berbagai permasalahan yang ada di perkotaan, baik sekarang ataupun ke depan. Contohnya adalah untuk masalah air, dengan adanya hutan paling tidak mampu menyerap air, paling tidak langsung ke laut, dia terserap di dalam tanah, kemudian bisa memberikan manfaat ke dalam ketersediaan air di Ibu Kota Nusantara. Tentu saja temperatur kalau memang ada banyak pohon di sekitar kota akan mereduce temperatur. Kemudian dari segi sosial, dengan banyaknya ruang terbuka hijau, banyak hutan, orang akan cenderung keluar ruangan, keluar rumah, keluar kantor, bersosialisasi satu sama lain, merekatkan persaudaraan, apalagi Ibu Kota Nusantara ke depan kan tidak hanya salah satu suku, tapi banyak suku akan di sini, jadi mempererat persatuan. Kemudian dari segi ekonomi, kita tahu bahwa sekarang shifting dari ekonomi brown ekonomi menjadi ke green ekonomi, dan banyak peluang dengan adanya hutan, adanya nature ini, seperti bisnis dari carbon credit, bisnis dari ekowisata, bisnis dari biofarmasi. Dan ke depan memang Ibu Kota Nusantara ada beberapa 8 klaster, salah satunya adalah klaster pengembangan biomedicine, biofarmasi, bioprospecting dari hutan tersebut. Kalau saat ini sendiri Pak Pungki melihat situasi hutan yang ada di kawasan Ibu Kota Nusantara khususnya begitu, seperti apa kondisinya Pak? Apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dilakukan dari pemerintah, khususnya otorita Ibu Kota Nusantara? Kondisi hutan saat ini di Ibu Kota Nusantara seperti diberitakan sebelumnya atau di banyak media massa, media sosial, bahwa kondisinya adalah berupa hutan tanaman eukaliptus. Dan sebenarnya ada perdebatan, hutan tanaman ini bisa disebut juga sebagai kebun, karena memang dia ditanam kemudian secara daur per 7 tahun dia dipanen, ditanam, dipanen, dan tidak banyak dampak seperti erosi, seperti kesuburan tanah dan lainnya, sehingga kalau kita sebut Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan, hutan yang dimaksud adalah hutan hujan tropis, bukan hutan monoculture, bukan hutan lainnya, tapi kita kembalikan lagi ke hutan hujan tropis yang khas Kalimantan, khas Indonesia. Kemudian ada juga beberapa berupa kebun kelapa sawit, itu juga menjadi tantangan bagi kami, dan kita upayakan tidak bisa serta-merta kehadiran Ibu Kota Nusantara atau otorita Ibu Kota Nusantara terus menghilangkan sawit sama sekali. Ada masa transisi, di masa transisi tersebut kita kenalkan dengan konsep agroforestry, terus kemudian kita kenalkan dengan konsep tumpang sari dan beberapa konsep lainnya, sehingga ke depan di 2045 kelapa sawit tersebut justru akan terbalik, justru akan hutannya yang mendominasi dan kelapa sawitnya tidak ada lagi. Dan yang tadi tambang tentu saja itu perlu direklamasi. Saat ini sudah ada beberapa upaya untuk mereklamasi tambang, dan ya cukup lumayan lah, sukses. Sukses Pak ya.
Begitu, Pak. Mungkin pertanyaan terakhir Pak dari kami begitu. Bapak saat ini yang Bapak harapkan dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara ini, dengan masifnya pembangunan infrastruktur, tentunya juga harus diimbangi dengan kualitas lingkungan yang baik begitu, untuk melihat bagaimana kemudian Ibu Kota Nusantara tidak hanya pembangunan infrastruktur yang masif, tetapi juga lingkungan yang tetap terus terjaga begitu. Apa harapan Bapak melihat masa depan Ibu Kota Nusantara saat ini? Kalau masa depan Ibu Kota Nusantara, dengan sekarang para pemirsa mungkin sudah mengetahui dan paham bahwa mostly di pemberitaan adalah pembangunan infrastruktur, padahal sebenarnya ada beberapa program lainnya seperti program lingkungan hidup, mereforestasi, mengembalikan, mentransformasi ke hutan-hujan tropis. Kemudian ada beberapa edukasi tadi dengan konsep Citizen Forester. Harapannya adalah pembangunan sebuah kota, dulu pernah kita tekankan juga, justru pertama kali sebelum infrastruktur dibangun, kita melakukan reforestasi pada waktu itu. Kita justru menyiapkan sarana dan prasarana untuk merehabilitasi hutan, contohnya adalah pembangunan persemen Mentawir. Kemudian kita sudah mulai juga menanam di beberapa blok di hutan tanaman industri dengan khas Kalimantan, seperti bengkirai, ulin, Dipterocarpaceae, dan beberapa tanaman lainnya. Jadi memang kita pahami bahwa kalau pembangunan infrastruktur dalam hitungan bulan atau tahun langsung kelihatan. Kalau hutan ini kan memang membutuhkan waktu, dia tidak bisa instan, tapi paling tidak kita sudah memulai. Sembari kita tunggu pembangunan infrastruktur, kan sekarang masih di satu zona saja, nanti ada zona-zona yang lainnya. Sembari kita kembangkan zona lainnya, pembangunan hutan pun juga tetap kita tanamkan dan juga kita lindungi, sehingga pada waktu 2045 kotanya terbangun, ekosistemnya hidup, hutannya pun juga menjadi hutan-hujan tropis. Oke, baik Pak. Mungkin closing statement dari Pak Pungki begitu, sekaligus sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung bersama melestarikan hutan hijau untuk menunjang Ibu Kota Nusantara di masa depan begitu. Silahkan Pak Pungki. Ibu Kota Nusantara hadir di tengah-tengah Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, khususnya lagi di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara, membawa visi membuktikan kepada Indonesia dan global atau dunia bahwa Indonesia mampu membangun sebuah kota dengan konsep berkelanjutan, dengan konsep kota dengan net zero atau kota dengan rendah emisi, dengan konsep kota ingin mengembalikan yang tadinya hutan yang sudah rusak menjadi hutan-hujan tropis. Nah, untuk itu kami dari Otorita Ibu Kota Nusantara sangat mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, baik pihak swasta, LSM, masyarakat, semuanya untuk mensukseskan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan melestarikan hutan, dengan mematuhi beberapa peraturan yang telah kita sepakati, dan juga dengan ikut program-program reforestasi di Ibu Kota Nusantara. Baik, demikian tadi saudara harapan dari Pak Pungki dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara ini untuk bersama-sama menjalin kerjasama sinergitas antara swasta, baik lembaga instansi terkait dan juga masyarakat sekitar untuk bersama-sama mendukung program pemerintah menghijaukan dan menunjang masa depan Ibu Kota Nusantara yang akan datang. Demikian, saya Rahmat Hadi Pitra atas nama kerabat kerja TVRI mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Dan fokus redaksi tadi akhirnya membawa kita ke penghujung Kalimantan Timur hari ini. Saya Said Hussein. Dan saya Aisy Gunadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.